Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Yang mau kita bahas di sini masih tentang tata nama senyawa poliatom gitu. Nah, kemarin kan kita udah ada bahas sedikit senyawa poliatom ya kan. Kemudian salah satunya juga asam ya kemarin ya. Asam udah kita bahas. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tata nama senyawa untuk senyawa basa. Jadi basa itu lawan dari asam ya. Nah, gimana sih tata nama senyawa basa? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, di sini penjelasan tata nama senyawa basanya dulu. Jadi senyawa basa ini ditandai dengan adanya ion, ini ion OH negatif ya, cuman dia terbang OH negatifnya. Di sini ion OH negatif. OH negatif atau disebutnya itu dibacanya ion OH negatif itu adalah ion hidroksida gitu. Nah, di mana ion si hidroksida ini dia akan berikatan dengan kation atau muatan positif ya kan? Mau itu muatan positifnya dari logam maupun ion poliatom yang bermuatan positif. Kemarin kan ada ya ion poliatom yang udah ada Ibu kasih NH4 positif. Itu kan juga kation ya kan, atau ion positif gitu. Nah, NH4 positif ini juga bisa berikatan dengan ion hidroksida. Kenapa ion hidroksida itu berikatannya dengan kation atau atom yang bermuatan positif? Karena kan kalau kita lihat di sini hidroksida muatannya itu negatif. Ingat ya, negatif itu selalu berikatan dengan yang positif kayak gitu. Oke, jadi di sini ion OH negatif dia bakal selalu berikatan dengan kation, baik dari logam maupun ion poliatom yang muatannya positif gitu. Nah, untuk logam sendiri, logam ini kan dia kemarin udah dibagi dua ya, dimana ada logam golongan utama atau golongan A dan logam golongan transisi. Kemarin di penamaan senyawa biner kan udah ada sekilas Ibu jelaskan ya, kalau misalnya logam golongan A itu gimana, logam golongan B atau transisi itu gimana gitu. Nah, sama untuk basa juga penamaannya ini beda antara logam golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi kayak gitu. Oke, makanya di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk logam golongan A atau logam golongan utama ya. Nah, untuk logam golongan utama di sini penamaannya itu langsung aja. Jadi nama logamnya kemudian hidroksida. Jadi langsung ya. Oke, yang pertama di sini ada NaOH. NaOH, Na itu golongan 1A. Ya kan, golongan 1A, kemudian namanya natrium. Jadi untuk NaOH namanya adalah natrium hidroksida. Jadi langsung aja gitu. Kemudian KOH sama seperti sebelumnya juga ya. Dia K itu golongan 1A, kemudian ada OH hidroksida. Jadi langsung namanya kalium hidroksida. Kemudian yang ketiga ada MgOH 2 kali. Ini bacanya MgOH 2 kali ya. Nah, namanya itu adalah magnesium hidroksida. Jadi langsung aja Mg itu golongan 2A. Ya kan? Makanya namanya magnesium hidroksida karena golongan utama. Nah, kenapa dia MgOH 2 kali, Bu? Ingat Mg itu golongan 2A. Dia cenderung melepaskan 2 elektron, membentuk ion 2 positif, ya kan? Nah, OH ini kan muatannya 1 negatif. 1 negatif sama 2 positif kan gak seimbang ya. Maka untuk menyeimbangkannya OH negatifnya ini dikali 2 supaya apa? Muatannya jadi 2 negatif. Ingat kemarin kan pernah Ibu jelaskan ya, kalau misalnya dia berikatan ionnya itu harus hilang gitu, harus gak ada muatannya lagi gitu. Makanya di sini 2 positif ditambah harus jadi 2 negatif si OH negatifnya gitu. Karena OH negatif kan dia negatifnya awalnya cuma 1, makanya OH-nya dikali 2 supaya negatifnya jadi 2. Jadi negatif 2 ditambah positif 2 kan hasilnya 0 tuh gitu. Makanya di sini jadi MgOH 2 kali, namanya adalah magnesium hidroksida. Jadi kalau jumlah
duanya itu kalau untuk penamaannya nggak perlu diperhitungkan, jadi langsung aja magnesium hidroksida karena kan dia logam golongan utama ya untuk magnesium, gitu dia. Oke, nah selanjutnya yang kedua baru kita masuk ke basa dengan logam golongan transisi, dimana kalau kita lihat di sini penamaannya itu logam kemudian buka kurung bilangan oksidasi dari si logamnya tadi, kemudian tutup kurung baru hidroksida. Jadi seperti yang kemarin ya, yang senyawa biner, senyawa ion yang senyawa ioniknya itu kan yang untuk logam golongan transisi juga sama ya, dia harus disertakan bilangan oksidasinya gitu. Karena kemarin juga ada ibu jelaskan alasannya kenapa, karena kalau untuk logam golongan transisi ini biasanya bilangan oksidasinya lebih dari satu jenis gitu. Jadi seperti besi itu bisa positif 2, bisa positif 3 gitu. Jadi untuk penamaannya itu juga beda gitu. Nah, di sini contohnya itu pertama ada AgOH. Nah, kita kan harus menentukan bilangan oksidasi dari si Ag-nya dulu, ya kan? Nah, si OH tadi kan bilangan oksidasinya OH itu kan muatannya negatif 1. Jadi singkatnya itu langsung dari OH-nya aja, nggak perlu kita buat satu-satu gitu. OH itu kan negatif 1, langsungnya kita buat di sini negatif 1. Negatif, kita buat dulu warnanya. Negatif 1 untuk OH ya. Nah, kalau OH-nya negatif 1 berarti Ag-nya berapa supaya dia 0? Berarti kan Ag-nya itu positif 1, ya kan? Nah, kalau positif 1 makanya namanya jadilah perak 1 oksida. Ini perak 1 hidroksida ya, bukan perak 1 oksida. Ini hidroksida. Oke, ini dia. Jadi namanya perak 1 hidroksida. Jadi harus dibuatkan bilangan oksidasinya. Kemudian yang kedua ada NiOH 2 kali. Ni itu adalah nikel. Berarti si nikel ini harus kita cari dulu bilangan oksidasinya sama seperti sebelumnya, ya. Di sini OH itu kan negatif 1 ya. Ya kan? Negatif 1. Negatif 1, kemudian dia ada 2, berarti dikali 2. Maka negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2, ya kan? Maka kalau OH-nya negatif 2, Ni-nya kan jadi positif 2 supaya 0, ya kan? Di sini kita buat positif 2. Makanya namanya jadi nikel 2 hidroksida. Kayak gitu dia. Jadi harus kita buat bilangan oksidasinya. Kemudian yang terakhir ada Fe OH 3 kali. Nah, di sini OH-nya ada 3, OH tadi tetap ya negatif 1, ya kan? Karena ada 3, maka kita kalikan dengan 3. Negatif 1 dikali 3. Negatif 1 dikali 3. Ini kelihatan nggak ya? Coba kita ulangi ya. Negatif 1-nya, di sini negatif 1, tutup dikali 3, itu dia. Oke, jadi negatif 1 dikali 3 kan hasilnya negatif 3 ya, maka Fe nya jadi positif 3. Nah, karena Fe nya positif 3, makanya namanya jadilah besi 3 hidroksida gitu. Jadi harus dituliskan bilangan oksidasi dari si logamnya gitu ya. Kalau misalnya dia itu logamnya golongan transisi gitu. Jadi di sini kita tuliskan bilangan oksidasinya. Jadi beda ya antara logam golongan utama atau golongan A dengan logam golongan transisi atau golongan B. Jadi kalau logam golongan A langsung aja tadi nama logamnya, kemudian langsung hidroksida. Sedangkan untuk logam golongan transisi ini kita sebutkan nama logamnya, kemudian cari dulu bilangan oksidasinya. Karena untuk penamaannya ini harus kita buat bilangan oksidasinya. Seperti kemarin ya, bilangan oksidasinya itu dituliskan dengan
di dalam kurung kemudian ditulis dengan angka Romawi kayak gitu dia. Oke, bisa dipahami ya untuk penamaan senyawa basa. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.